Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kisah Bang Pian dan Golok Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi di daerah Jawa Tengah ketika Bang Pian mengantarkan Intan dan Bu Rahma pulang ke kampung halamannya. Bu Rahma yang tidak tahu jika di desanya sedang ada masalah serius pun tidak menyangka jika Bang Pian akan ikut terlibat secara langsung dalam permasalahan warga desa tempat tinggalnya. Ya ampun Pak, saya kan tamu, saya juga baru datang dari Jakarta. Jadi mana saya tahu soal pembunuhan yang terjadi di desa ini? Ujar Bang Pian yang mencoba menjelaskan kepada 4 orang yang ingin membawanya ke balai desa. Sudah, jangan banyak bicara. Sekarang kamu harus ikut kami ke balai desa. Ujar sosok pria bertubuh gempal dan memiliki tangan kekar itu. Maaf Kang Topan, pemuda ini memang baru datang dari Jakarta bersama Rahma adik saya dan juga Intan keponakan saya. Jadi memang Nak Pian ini tidak tahu menahu soal kematian Retno. Sahut Pak Ade Suryadi menjelaskan. Pokoknya kami gak mau tahu, Lek. Kami hanya menjalankan tugas dari Pak Kades yang meminta kami membawa semua orang asing yang ada di desa ini. Balas Kang Topan tegas. Ayo, ikut kami. Ujar Kang Topan sambil menarik kerah baju Bang Pian. Mendapati perlakuan kasar dari Kang Topan yang bertubuh gempal dan tangan yang besar itu, Bang Pian pun tidak segan-segan lagi melakukan perlawanan. Tangan kekar Kang Topan yang mencengkram kerah baju Bang Pian pun langsung dipelintir oleh Bang Pian. Dan ketika tangan itu terlepas dari kerah bajunya, Bang Pian pun lalu menendang bokong Kang Topan. Hingga Kang Topan pun terjerembab dan mendapatkan sorak-sorai dari para tetangga Pak Ade Suryadi yang menyaksikan kejadian itu. Yang sopan ya Mas, biar kata saya pendatang, saya gak takut. Karena saya memang tidak pernah melakukan kejahatan apapun di sini. Ujar Bang Pian setelah berhasil membuat Kang Topan terjengkang. Tanpa dikomando, ketiga teman Kang Topan pun langsung maju menyerang Bang Pian. Bang Pian yang sudah memperkirakan hal itu pun dengan tenang menghindari pukulan dan tendangan dari 3 orang yang kini menyerang bersamaan. Tapi Bang Pian yang sudah lama belajar ilmu silat Betawi pun mampu mengimbangi ketiga pemuda desa tersebut. Dan satu persatu dari mereka berhasil dibuat terjengkang oleh Bang Pian. Bu Rahma dan Intan yang ketakutan melihat hal itu pun hanya bisa berteriak dan menangis, meminta Bang Pian berhenti berkelahi. Tapi Bang Pian yang memang hanya ingin mempertahankan keselamatan dirinya, terus saja meladeni 2 orang yang masih tersisa. Tidak butuh waktu lama, Bang Pian pun dapat menumbangkan 2 orang teman dari Kang Topan dan memaksa mereka pergi dari halaman rumah Pak Suryadi. Kita kembali saja ke Jakarta sekarang Nak Pian. Ibu tidak mau kamu kenapa-napa di sini. Maafkan ibu. Ibu tidak tahu kalau desa ibu ini sedang terjadi permasalahan yang tidak biasa. Ujar Bu Rahma yang merasa takut dengan kedatangan warga desa lainnya. Iya betul Nak. Maafkan Pak Ade juga karena tidak dapat membantumu tadi. Sahut Pak Ade Suryadi. Iya Pak Ade, gak apa-apa. Tapi saya mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini. Tanya Bang Pian penasaran. Ada pembunuhan Nak. Dan korbannya adalah anak gadis seusia Intan. 2 orang gadis sudah ditemukan meninggal dengan tanda-tanda yang sama. Kabarnya pembunuh itu sedang mencari tumbal anak perawan sebanyak 7 orang untuk dapat menyempurnakan ilmu hitam yang sedang dicari pembunuh tersebut. Ujar Pak Ade Suryadi menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi warga desanya. Mendengar penjelasan itu, sontak Intan pun merasa ketakutan. Karena saat ini bisa jadi Intan yang masih gadis itu menjadi incaran dari pembunuhan berantai gadis-gadis di desa tersebut. Tenang Neng, yang dicari anak perawan. Celetuk Bang Pian menggoda Intan. Maksud abang gimana dah?
Tanya Intan yang merasa aneh dengan ucapan Bang Pian tadi. Kan kata Pade yang mau dijadiin tumbal anak gadis, berarti kan anak perawan. Jawab Bang Pian sambil memalingkan wajahnya yang sedang tersenyum. Sialan, terus lu pikir gue udah kagak perawan ah? Balas Intan sambil terus mencubit kaki dari Bang Pian. Ampun Neng, ampun, abang bercanda. Ujar Bang Pian sambil meringis menahan sakit di bagian kaki yang terus dicubit oleh Intan. Kalau ngomong sembarangan aja sih, balas Intan dengan wajah kesal. Iya maaf bercanda, lagian ngapa jadi pada tegang sih? Kalau emang gak aman, ya ayo kita balik lagi ke Jakarta. Kan kita bawa mobil sendiri ini, jadi kapan aja kita bisa cabut dari sini. Jelas Bang Pian yang tidak mau Intan, Bu Rahma, dan semua keluarga Pak Ade Surya khawatir. Tapi ngomong-ngomong, Nak Pian ini hebat loh. Bisa ngalahin 4 orang yang tubuhnya lebih besar seorang diri. Benar-benar hebat sampean ini Nak. Puji Pak Ade Suryadi kepada Bang Pian. Saya cuma berusaha menjaga diri saja supaya nggak terluka Pak Ade. Saya mah orang biasa, kagak bisa apa-apa Pak Ade. Jawab Bang Pian sambil mengembuskan asap rokok kretek kesukaannya. Setelah berbincang lama dengan Pak Ade Suryadi dan keluarganya, tiba-tiba saja datang Pak Kades bersama pamong desa lainnya ke rumah Pak Ade Suryadi. Kedatangan Pak Kades beserta para pamong desa lainnya itu bertujuan untuk menemui Bang Pian yang tadi telah menghajar 4 orang bawahannya yang dipercaya sebagai petugas keamanan di desa tersebut. Saya sebagai kepala desa di sini mau meminta maaf atas perlakuan Topan dan kawan-kawannya. Tapi semua itu dilakukan Topan demi menjaga desa ini supaya aman dan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ujar Pak Kades kepada Pak Ade Suryadi dan juga Bang Pian tentunya. Gak apa-apa Pak Kades, mohon maaf juga saya hanya membela diri tadi. Dan saya serta Bu Rahma dan Intan ini kan baru sampai di desa ini. Jadi kami sudah tentu tidak tahu menahu soal kejadian yang sedang dialami desa ini. Balas Bang Pian dengan tenang. Desa ini sedang tidak aman Mas. Jadi sebaiknya kalian kembali saja ke daerah asal kalian. Saya tidak ingin ada apa-apa dengan orang yang berasal dari luar daerah kami. Karena kami semua sepakat untuk menutup rapat apa yang sedang terjadi di desa ini. Ujar Pak Kades menjelaskan kepada Bang Pian. Iya Pak Kades, saya juga sudah mengatakan hal itu kepada adik dan keponakan saya serta Nak Pian ini yang mengantarkan adik saya untuk mengunjungi keluarga di sini. Jadi sepertinya besok mereka akan kembali ke Jakarta lagi Pak. Balas Pak Ade Suryadi menjelaskan. Syukur kalau Mas Suryadi sudah menjelaskan apa yang sedang kita hadapi ini. Dan memang sebaiknya Mas Pian ini segera kembali saja ke daerah asalnya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Sambung Pak Lurah sambil tersenyum. Setelah berbincang-bincang hangat dengan Pak Kades dan para pamong desa lainnya, Bang Pian pun mulai merasakan kantuk yang membuat kedua matanya terasa berat. Saat itu jam masih menunjukkan pukul 11 pagi. Dan ketika Pak Kades berpamitan untuk kembali ke balai desa, Bang Pian pun meminta izin kepada Intan untuk tidur terlebih dahulu. Sebelum mereka kembali melakukan perjalanan jauh untuk menuju ke kota Jakarta. Dalam tidurnya yang lelap, Bang Pian pun mulai bermimpi hal yang sangat mengerikan yang terjadi pada seorang gadis yang tidak dikenalnya sama sekali. Di dalam mimpinya, Bang Pian melihat seorang gadis yang memang usianya seumuran dengan Intan sedang terbaring lemah di tempat tidurnya. Tapi yang membuat Bang Pian tercengang adalah di sekeliling gadis itu ada banyak sosok makhluk yang sangat menyeramkan. 2 sosok makhluk gaib itu masing-masing memegang kedua kaki gadis malang yang kedua matanya terbelalak karena rasa sakit yang dirasakannya. 2 sosok makhluk gaib berbulu dengan gigi-gigi tajam juga terlihat memegangi masing-masing tangan dari gadis muda tersebut. Sementara ketiga makhluk gaib yang memakai jubah hitam dengan wajah yang memandarkan cahaya merah itu terlihat sedang mengambil paksa energi murni dari gadis yang tidak berdosa itu. Keringat dingin pun membasahi tubuh Bang Pian yang terbangun dengan nafas tersegal-segal. Bang Pian yang merasa sangat ketakutan dengan mimpi yang baru saja dialaminya itu, merasakan rasa iba kepada gadis yang di dalam mimpinya terlihat sangat tersiksa dengan apa yang sedang dialaminya itu. Sepertinya Nak Pian memang harus segera pergi dari desa ini, ujar Pak Ade Suryadi yang membuat Bang Pian segera terbangun dari posisi tidurnya. Iya Pak Ade, nanti sore sebaiknya saya dan Bu Rahma serta Intan akan segera kembali ke Jakarta. Balas Bang Pian dengan mantap.
Baguslah kalau begitu Nak Pian, sahut Pak De Suryadi sambil tersenyum kepada Bang Pian. Sekitar pukul 4 sore Bang Pian pun sudah bersiap di mobil yang digunakannya dari Jakarta ke kampung halaman Intan. Tujuan dari Bu Rahma mengajak Bang Pian ke kampung halamannya adalah untuk menunjukkan beberapa sawah dan kebun milik almarhum ayah Intan. Bu Rahma ingin jika Bang Pian kelak berjodoh dengan Intan, Bang Pianlah yang akan mengelola sawah dan kebun luas yang dulu dibeli oleh almarhum ayah Intan. Tapi karena kondisi desa sedang tidak baik-baik saja, akhirnya Bu Rahma pun menunda semua itu dan memilih untuk kembali ke Jakarta agar terhindar dari bahaya yang bisa saja mengintai Intan saat itu. Maaf ya Nak Pian, kita harus segera kembali ke Jakarta. Jadi ibu sendiri belum tahu dengan kebun dan sawah milik ayah Intan saat ini, ujar Bu Rahma yang sudah duduk di bangku bagian belakang mobil yang mereka kendarai itu. Iya Bu, gak apa-apa. Yang penting kita semua gak terjebak dalam situasi sulit yang sedang melanda desa ini, balas Bang Pian menjelaskan. Padahal Pak De Suryadi ingin maju mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa loh Nak Pian. Tapi entahlah, apakah Pak De Suryadi tetap mau maju atau tidak, ujar Bu Rahma menceritakan tentang kakak laki-lakinya itu. Setelah melewati gapura perbatasan desa dan sampai di tempat yang menurut Bu Rahma adalah tempat keramat, mobil yang dikendarai Bang Pian pun dihadang oleh 3 orang yang kemarin sudah dikalahkan oleh Bang Pian. Dan ketika Bang Pian turun dari dalam mobilnya, tiba-tiba saja muncul Kang Topan bersama 3 orang lainnya dari arah belakang mobil Bang Pian. Buset, kalau ini mah kagak ngelawan dah 7 orang, bisik Bang Pian dalam hatinya. Tidak perlu ada perkelahian saat ini. Saya cuma mau membicarakan sesuatu dengan sampean Mas, ujar Kang Topan yang membuat Bang Pian lega. Sekarang sampean dan Bude Rahma serta Intan ikut kami dulu ke rumah seseorang. Dan mobil sampean biar dibawa sama teman saya dulu Mas, imbu Kang Topan yang sontak membuat Bang Pian curiga. Kalau mau bicara di sini saja Mas, kagak perlu kita ke rumah orang yang situ maksud, balas Bang Pian tegas. Saya tidak dapat menjelaskan panjang lebar di sini Mas. Sebaiknya sampean menuruti apa yang kami minta, ujar Mas Topan dengan tenang. Jadi kayaknya kita harus berkelahi lagi dong Mas, sahut Bang Pian dengan wajah kesalnya. Tapi Bang Pian yang tidak siap menghadapi serangan yang tiba-tiba datang dari arah belakangnya harus tersungkur dan kehilangan kesadarannya setelah seorang teman dari Kang Topan memukul bagian tengkuk Bang Pian. Sementara itu Bu Rahma dan juga Intan hanya bisa pasrah dan mengikuti apa yang diminta oleh Kang Topan dan kawan-kawannya. Keduanya pun lalu mengikuti Kang Topan dan 3 orang lainnya berjalan melalui jalan setapak menuju ke rumah orang yang dimaksud oleh Kang Topan tadi. Kenapa kalian melakukan hal ini kepada kami? Apa salah kami Mas? Ujar Intan yang tiba-tiba terduduk dan menghentikan langkahnya. Kalau kami ceritakan di tempat tadi kalian tidak akan mempercayainya. Dan harapan kami untuk meminta kekasihmu itu untuk membantu kami pasti akan gagal, ujar Kang Topan yang langsung menghentikan langkahnya dan berbicara kepada Intan. Kami mau dibawa kemana Nak Topan? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke rumah Pak De Suryadi saja? Sahut Bu Rahma yang masih merasa tenang dengan apa yang dilakukan oleh Topan dan kawan-kawannya tersebut. Nanti akan kami jelaskan secara gamblang Bude. Sekarang lebih baik Bude dan Intan terus berjalan sebelum langit gelap, karena malam hari nanti akan banyak teror dari makhluk-makhluk gaib yang sudah 3 hari ini menghantui desa ini, balas Bang Topan sambil tersenyum ke arah Bu Rahma. Dasar orang aneh, kalian ini sudah melakukan pelanggaran hukum. Kalian ini sudah terang-terangan menculik kami loh Mas, ujar Intan yang semakin kesal kepada sosok Kang Topan. Nanti kamu akan mengerti Intan. Aku dan teman-temanku tidak mungkin menyakiti kamu dan juga ibumu. Tapi kami hanya mau minta kekasihmu itu membantu kami menghadapi masalah di desa ini, seru Kang Topan yang mencoba membantu Intan untuk berdiri kembali. Saya sepertinya tidak asing loh Mas dengan wajah sampean. Tapi saya lupa, sampean ini siapa? Ujar Bu Rahma yang mulai mengikuti kembali langkah Kang Topan menyusuri jalan setapak untuk menuju ke rumah seseorang yang tadi dimaksud oleh Kang Topan. Saya Topan Bude, anaknya Pak Teguh, balas Kang Topan yang membuat Bu Rahma berpikir keras untuk mengingat-ingat sosok yang dimaksud oleh Kang Topan. Teguh, aduh saya lupa Mas, coba saya ingat-ingat dulu, sambung Bu Rahma yang masih berusaha mengingat sosok Pak Teguh yang memang tidak asing lagi di telinganya.
Sekitar pukul 5:30 sore, Kang Topan yang membawa Intan dan juga Bu Rahma pun sampai di sebuah rumah joglo yang terlihat sangat bersih dan asri. Sementara itu Bang Pian yang masih belum sadarkan diri sudah terbaring di sebuah dipan yang ada di rumah tersebut. Topan, disuruh bicara baik-baik malah dibuat pingsan, ujar seorang laki-laki parubaya yang mencoba menyadarkan Bang Pian. Loh, sampean ini kan? Seletuk Bu Rahma yang baru masuk ke dalam rumah joglo yang terasa sejuk itu. Walah Mas Teguh. Ibu Bu Rahma yang terkejut ketika bertemu dengan sosok orang yang selama ini adalah teman baik dari suaminya. Iya dek, aku Teguh dan ini Topan anakku, balas Pak Teguh sambil menatap ke arah Bang Topan. Maafkan kami atas ketidaknyamanan ini dek, tapi kami butuh pemuda yang bersamamu ini untuk membantu kami menangani masalah yang ada di desa ini. Ibu Pak Teguh menjelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini Pak, sehingga anak bapak tega menyakiti calon suami saya? Ujar Intan yang merasa kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Kang Topan dan kawan-kawannya. Iya nak Intan, nanti Pak Le akan jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Sekarang kalian beristirahatlah dulu, balas Pak Teguh dengan tenang. Tidak lama kemudian Bang Pian pun tersadar dan bangun dari tidurnya sambil memegangi bagian tengkuknya yang masih terasa sakit. Bang Pian yang merasa kesal bercampur bingung pun mengedarkan pandangannya ke sekitar sambil terus mengusap-ngusap bagian tengkuknya. Sialan banget ya, beraninya dari belakang lu pada, ujar Bang Pian ketika mendapati Topan ada di hadapannya. Maafkan kami Bang, kami hanya ingin membicarakan masalah yang ada di desa kami ini, ujar Kang Topan sambil mendekat ke arah Bang Pian. Iya, saya sudah tahu masalah yang kalian hadapi, balas Bang Pian yang langsung mengambil gelas berisi teh manis hangat yang ada di meja ruang tamu tempat Bang Pian berada. Alhamdulillah abang udah sadar, abang nggak apa-apa bang, seru Intan yang berjalan ke arah Bang Pian sambil membawa nampan berisi makanan. Gak apa-apa Neng, cuma agak pusing aja nih, balas Bang Pian sambil merogoh saku jaketnya untuk mengambil rokok yang ada di dalam jaketnya. Kata abang, tadi abang sudah tahu permasalahan yang kami hadapi. Bagaimana bisa sampean tahu bang? Tanya Kang Topan penasaran. Mau tahu aja, apa mau tahu banget? Jawab Bang Pian sambil membakar sebatang rokok yang sudah ada di bibirnya. Mendengar jawaban itu Kang Topan pun hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke arah dalam rumahnya untuk memanggil seseorang yang sedari tadi ada di dalam rumah joglo besar itu. Malam pun semakin larut. Bang Pian yang masih bersama Intan dan juga Bu Rahma terus berbincang tentang apa yang sedang mereka hadapi ini. Bu Rahma mengatakan kepada Bang Pian, jika mobil yang mereka gunakan dari Jakarta menuju ke kampung halamannya itu sekarang berada di tempat aman dan dijaga oleh pemuda desa lainnya yang ikut bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi desa mereka. Apa benar Nak Pian tahu apa yang sedang terjadi di desa ini? Dari mana Nak Pian tahu tentang semua itu? Tanya Bu Rahma yang merasa penasaran juga dengan apa yang dikatakan oleh Bang Pian tadi. Sebelum kita pergi dari rumah Pak Adi Suryadi tadi, saya bermimpi tentang seorang gadis yang sedang tersiksa oleh beberapa makhluk gaib, Bu. Dan di akhir mimpi itu, saya melihat, ujar Bang Pian yang berat untuk mengungkapkan mimpi yang dialaminya tadi siang itu. Nah Pian melihat apa? Tanya Bu Rahma yang semakin penasaran. Kalau cerita jangan sepotong-sepotong apa bang, bikin orang penasaran tahu, sahut Intan yang merasa kesal dengan sikap kekasihnya itu. Penasaran kali, ngapa jadi penasarin? Jawab Bang Pian sambil tersenyum. Iya penasaran, abang lihat apa di mimpi abang itu? Tanya Intan dengan wajah kesalnya. Abang lihat Pak Adi Suryadi Neng. Pak Adi ada di sekeliling makhluk yang sedang mengerubungi gadis itu. Jawab Bang Pian dengan wajah tertunduk. Lalu menurut kamu, Pak Adi Suryadi terlibat dalam masalah besar yang ada di desa ini Nak Pian? Tanya Bu Rahma dengan wajah terkejut. Sepertinya begitu Bu, balas Bang Pian singkat. Apa kamu tahu apa hubungan Pak Adi Suryadi dengan permasalahan ini Nak Pian? Tanya Bu Rahma yang semakin penasaran. Belum jelas Bu, saya belum yakin soal itu. Maka dari itulah Mas Topan dan teman-temannya membawa kita ke sini. Jawab Bang Pian menjelaskan kepada Bu Rahma.
Setelah perbincangan Bang Pian, Bu Rahma dan juga Intan, datanglah Pak Teguh dan juga Kang Topan, serta Pak Kades dan beberapa orang lainnya. Dan ada juga salah seorang sesepuh desa yang dari auranya membuat Bang Pian merasa segan dengan orang tersebut. Sebelumnya maafkan atas kelancangan kami ini, Bu Rahma. Terus terang, kami tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun di sini termasuk Bu Rahma, Nak Intan, dan juga Nak Pian ini. Tapi kami memang membutuhkan kalian untuk menangkal teror dari makhluk-makhluk gaib yang sudah 3 hari ini terjadi. Dan teror itu diyakini berasal dari rumah Mas Suryadi, ujar Pak Lurah yang sontak membuat Bu Rahma terkejut. Pantas saja Pak Suryadi meminta kita segera pergi dari desa ini, seru Intan sambil menatap ibunya dan juga Bang Pian secara bergantian. Jadi apa yang bisa kami bantu, Pak? Tanya Bang Pian yang langsung mengalihkan pandangannya kepada Pak Kades. Kami tahu jika Nak Pian ini memiliki sebuah kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Jadi kami mau Nak Pian membantu kami untuk menumpas sosok dukun yang memerintahkan makhluk-makhluk gaib yang sedang meneror desa ini, jawab Pak Kades dengan wajah serius. Maaf, bukannya saya menolak, tapi saya ini hanya orang biasa yang tidak memiliki kelebihan apapun. Sedangkan bapak-bapak ini sudah memiliki kakek ini, balas Bang Pian sambil mengarahkan tangannya kepada sosok lelaki tua yang memiliki aura yang membuat Bang Pian merasakan sebuah kengerian yang hebat. Jangan merendah seperti itu, Nak. Kami semua yang berada di rumah ini tahu siapa dirimu yang sebenarnya, ujar sosok lelaki tua yang duduk tepat di samping Pak Kades itu. Baiklah, saya akan bantu. Tapi saya mau tahu dulu di mana mobil yang saya gunakan tadi ditempatkan dan bagaimana kondisinya sekarang, balas Bang Pian yang mulai memikirkan mobil yang sudah disewanya untuk mengantarkan Bu Rahma dan juga Intan ke desanya itu. Aman Bang, bisa dicek langsung nanti, sahut Kang Topan yang berdiri tepat di belakang kursi Pak Kades. Saya mau melihatnya sekarang, Mas. Boleh antarkan saya dan Intan untuk melihat kendaraan kami itu? Pinta Bang Pian yang membuat semua orang terdiam dan saling beradu pandang. Silakan Nak Pian, biar Topan dan teman-temannya antarkan. Tapi lebih aman besok pagi saja, karena malam ini pasti makhluk gaib yang meneror desa ini akan bergentayangan kembali seperti malam-malam sebelumnya, jawab Pak Teguh sambil tersenyum. Saya mau mengambil obat yang sedang saya konsumsi, Pak, dan juga Intan membutuhkan pembalutnya yang tertinggal di mobil itu, balas Bang Pian dengan tenang. Tidak apa, biar aku menjaga keselamatan mereka dari sini. Sekarang antarkan anak muda ini untuk melihat mobil miliknya, ujar sosok lelaki tua itu. Baiklah, kalau memang Bajiman mengizinkan, biar Topan dan beberapa temannya mengantar Nak Pian menuju ke mobilnya, ucap Pak Teguh dengan yakin. Setelah mendapatkan izin dari Bajiman, Kang Topan dan 4 temannya pun langsung mengajak Bang Pian dan Intan untuk melihat kondisi kendaraan yang mereka gunakan, serta mengambil keperluan yang ada di mobil tersebut. Suasana desa tampak terlihat sangat sepi sekali. Tidak ada seorang pun yang berada di luar rumah malam itu. Semua merasa ketakutan dengan teror makhluk gaib menyeramkan yang menurut cerita dari Pak Teguh tadi mengincar orang-orang yang berada di luar rumah mereka. Semua tampak terlihat normal dan tidak ada gangguan apapun dalam perjalanan dari rumah Pak Teguh menuju ke tempat mobil Bang Pian berada. Bang Pian yang saat itu juga langsung membentengi dirinya dengan pagar gaib yang telah lama dikuasainya pun terlihat terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar sambil terus menggandeng tangan Intan. Aman ini Bang, bisik Intan lirih kepada Bang Pian. Insya Allah, lu lebih aman ada di dekat gua Neng, karena gua ngerasa ada yang aneh sama aki-aki tadi, jawab Bang Pian perlahan. Apa kita bisa selamat dari semua ini Bang? Tanya Intan yang mulai merasa ketakutan akan apa yang sedang mengancamnya itu. Insya Allah bisa Neng, selama kita yakin sama pertolongan dari Allah. Nanti gua kasih kode pas di dalam mobil. Lu tenang aja, jangan buat orang-orang ini curiga ya, jawab Bang Pian sambil terus menatap ke arah Kang Topan yang berjalan tepat di depannya. Abang mau ngapain di dalam mobil nanti? Tanya Intan semakin erat menggenggam tangan kekasihnya itu. Abang mau ngelepas sukma abang, dan abang akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Pak Kades dan Pak Suryadi, balas Bang Pian perlahan. Sesampainya mereka di tempat Kang Topan dan teman-temannya memarkirkan mobil yang digunakan Bang Pian itu,
Kang Topan pun langsung memberikan kunci mobil itu kepada Bang Pian. Bang Pian pun segera masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku bagian paling depan di balik kemudi kendaraan roda 4 tersebut. Bang Pian yang sudah merencanakan sesuatu pun segera meraga Sukma setelah sebelumnya memagari sekeliling mobil tempatnya berada saat itu. Mengetahui jika Bang Pian duduk dengan tubuh lemah, Kang Topan yang mulai curiga pun segera masuk ke dalam mobil untuk melihat kondisi Bang Pian. Intan yang sudah mengerti akan apa yang sedang dilakukan oleh kekasihnya itu sontak menjerit dan memanggil-manggil nama Bang Pian. Keadaan pun mulai kacau ketika Intan terus-menerus menangis seolah telah kehilangan Bang Pian. Dan hal itu tentu membuat Kang Topan dan kawan-kawannya menjadi semakin bingung dibuatnya. Sementara itu Sukma Bang Pian yang sudah terlepas dari raganya segera melesat mencari rumah Pak Suryadi. Bang Pian yang awalnya mencurigai keluarga dari Bu Rahma itu rupanya telah mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di desa itu. Ketika Bang Pian telah dapat menemukan rumah Pak Suryadi, Bang Pian pun segera melesat dan ingin masuk ke dalam rumah yang terlihat sangat sederhana itu. Tapi sepertinya Pak Suryadi pun telah memasang pagar gaib untuk melindungi keluarganya. Selain memasang pagar gaib, Bang Pian pun melihat sepasang golok panjang yang terus berputar mengelilingi rumah dari paman Intan tersebut. Dan mau tidak mau Bang Pian pun harus dapat meredam kekuatan sepasang golok sakti tersebut sebelum dapat menembus pagar gaib yang dipasang oleh Pak D Suryadi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Sukma Bang Pian yang melayang di sekitar rumah Pak D Suryadi. Di luar dugaan Bang Pian, golok yang tadinya terus berputar-putar tidak tentu arah itu kini terdiam tidak bergerak dan keduanya terlihat menghadap ke arah Bang Pian. Sepasang golok yang tadi terlihat berputar liar itu kini perlahan bergerak ke arah Bang Pian dan berhenti tepat di hadapan Bang Pian. Perlahan-lahan, sepasang golok tersebut kemudian menyatukan diri dan berubah menjadi sosok pemuda yang bertubuh tegap dan juga terlihat sangat gagah itu. Sosok pemuda yang berasal dari dua bilah golok itu menatap tajam Bang Pian sebelum sosok itu melesat masuk ke dalam rumah Pak D Suryadi. Tidak lama setelah itu Pak D Suryadi pun keluar dari dalam rumahnya. Pak D Suryadi pun terlihat membuka pintu rumahnya dan terus menatap ke arah atas tempat Bang Pian berada. "Kamu masih berada di sini, Nak Pian?" tanya Pak D Suryadi yang menatap ke arah atas tempat Bang Pian berada. "Kami tadi dihadang oleh Topan dan teman-temannya, Pak D. Sekarang Bu Rahma ada di rumah Pak Teguh dan Intan berada di mobil bersama tubuh saya," seru Bang Pian menjelaskan dengan singkat. "Teguh? Apa mungkin dia biang keladi dari semua teror yang ada di desa ini?" gumam Pak D Suryadi yang masih merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. "Sepertinya ada yang ingin menjegal langkah Pak D untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, hingga dibuatlah teror yang kemungkinan akan menjadikan Pak D sebagai pelaku dari semua teror itu, termasuk kematian dari gadis yang memang dijadikan tumbal untuk mereka mendapatkan kekuatannya," ujar Bang Pian dari arah atas. "Malam ini juga kita tuntaskan permasalahan ini, Pak D, sebelum fitnah keji itu menyebar dan menimpa Pak D nantinya," imbu Bang Pian yang langsung melesat pergi. Sesampainya Sukma Bang Pian di tempat mobil yang terparkir di halaman sebuah rumah besar itu, Bang Pian tidak lagi mendapati tubuhnya ada di dalam mobil yang digunakannya tersebut. Bang Pian pun segera melesat untuk mencari keberadaan tubuhnya, karena kini energinya telah banyak berkurang akibat ilmu raga Sukma yang sedang dilakukannya itu. Tidak jauh dari mobil itu berada, Bang Pian pun mendapati rombongan Kang Topan dan juga Intan, serta tubuhnya yang sedang digendong oleh seseorang. Tanpa pikir panjang lagi, Bang Pian pun segera masuk ke dalam tubuhnya tersebut, lalu menepuk-nepuk pundak orang yang menggendongnya, meminta untuk berhenti. "Lah, kenapa saya digendong-gendong? Kemana-mana ini?" seru Bang Pian yang sontak membuat Intan tersenyum, lalu menghampirinya. "Abang pingsan tadi, emang abang ngelihat apa? Kok abang tiba-tiba pingsan?" tanya Intan sambil memegangi tangan kekasihnya itu. "Abang ngelihat nenek-nenek serem dah, rambutnya panjang, putih, terus kusut kayak gulali. Matanya merah, pipinya peot, tapi lidahnya panjang banget," seru Bang Pian menceritakan apa yang dilihatnya sambil bergidik. "Sampean melihat sosok makhluk gaib itu di mana, Bang?" tanya Kang Topan yang sebenarnya merasa lega karena Bang Pian kembali tersadar. "Itu, ada di belakang lu," seru Bang Pian sambil menarik tangan Intan untuk menjauh dari tempat mereka berada. Sosok yang baru saja diceritakan oleh Bang Pian itu memang benar-benar ada di belakang Kang Topan, dan sosok itu pun langsung menyerang Kang Topan
dengan cara mencekik leher Kang Topan sambil lidahnya terus menjilati wajah dari sosok pemuda bertubuh tegap itu. Teman-teman Kang Topan yang melihat sosok mengerikan itu pun langsung menjerit ketakutan dan lari tunggang langgang, meninggalkan Kang Topan yang mulai merasa kesakitan karena sosok makhluk gaib tersebut. "Lah, dia pada merat," ujar Bang Pian yang masih berdiri di tempatnya melindungi Intan. "Tolong Bang," ujar Kang Topan yang mulai gak bisa nafas. "Lah, bukannya itu temen lu ya? Gue jadi bingung sama masalah di kampung ini dah," ujar Bang Pian yang langsung mengeluarkan energi murninya untuk menyerang sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu. Setelah beberapa kali menyerang sosok makhluk nenek tua dengan lidah panjang tersebut, Bang Pian pun akhirnya berhasil melepaskan Kang Topan dari cengkeraman sosok makhluk menyeramkan itu. Dan tiba-tiba saja, sosok makhluk gaib tersebut melayang di tengah tanah lapang tepat Bang Pian dan Intan serta Kang Topan berada malam itu. Sosok makhluk gaib yang sama persis dengan sosok makhluk yang dilihat Bang Pian di dalam mimpinya itu. Tiba-tiba membelah diri dan menjadi 3 sosok yang sama persis. Bersamaan dengan itu datanglah Pak Suryadi bersama 2 orang yang belum dikenal oleh Bang Pian. Dan dengan seketika, pertempuran antara Pak Ade Suryadi dan 2 temannya melawan 3 sosok makhluk nenek tua pun terjadi. Tapi baru saja pertempuran berlangsung, Bang Pian sudah dapat menebak jika sosok nenek tua itu memiliki kekuatan lebih besar dibanding Pak Ade Suryadi dan juga 2 temannya. "Neng, gua ikut tempur dulu ya, lu diam-diam di sini saja," ujar Bang Pian kepada Intan yang mulai ketakutan. "Kagak usah Bang, mending kita balik lagi ke rumah Pak Teguh aja," balas Intan yang merasa ketakutan, walaupun Intan hanya mendengar suara tawa dan geraman dari sosok nenek tua menyeramkan tersebut. Tidak berselang lama, kedua teman dari Pak Ade Suryadi pun terjungkal dan mulai merintih kesakitan akibat serangan telak dari sosok nenek tua tersebut tepat mengenai dada dari mereka berdua. Bang Pian yang dari tadi hanya menjadi penonton pun mau tidak mau harus ikut bertarung membantu Pak Ade Suryadi sebelum Pak Ade Suryadi terluka. Tapi di sisi lain, Bang Pian pun tidak ingin Intan terluka atau sampai masuk ke dalam bahaya. Karena Bang Pian belum yakin siapa lawannya dan manakah yang benar menjadi kawannya. Di tengah kebingungannya tersebut, tiba-tiba saja Bang Pian melihat sepasang golok yang tadi ada di atas rumah Pak Ade Suryadi mendekat ke arah Bang Pian. Dan entah mengapa Bang Pian langsung menjulurkan tangannya seolah menyambut kedatangan sepasang golok yang berputar-putar dengan ganasnya. Ketika salah satu golok tersebut telah mendarat sempurna di tangan kanan Bang Pian, salah satu golok yang masih melayang pun mulai menyerang sosok nenek tua menyeramkan yang masih bertarung melawan Pak Ade Suryadi. Seolah memberi tanda jika Bang Pian harus ikut bertempur dan mengakhiri kejahatan dari sosok nenek tua tersebut. Golok yang ada di tangan Bang Pian pun kembali melesat tidak terlepas dari genggaman tangan Bang Pian, lalu berputar-putar mengelilingi Bang Pian dan juga Intan. Bang Pian yang mengerti akan maksud dari golok itu pun langsung melompat ke arah 2 sosok nenek tua yang bertarung sengit melawan Pak Ade Suryadi. Karena Bang Pian yang datang tepat waktu, Pak Ade Suryadi pun perlahan bangkit dan mampu mengubah jalannya pertarungan hingga akhirnya Pak Ade Suryadi dapat mengeluarkan ilmu pamungkasnya dan menyudahi perlawanan dari salah satu nenek tua tersebut. Tepat seperti dugaan Bang Pian, jika Kang Topan memiliki niat buruk terhadap Intan pun terbukti. Kang Topan yang melihat Intan sendirian pun langsung menghampiri Intan dan meraih tangannya lalu berniat untuk membawa Intan pergi. Tapi sayangnya Kang Topan seperti memang tidak mengetahui jika ada bilah golok yang berputar-putar dengan liar di atas kepala Intan. Hingga akhirnya golok tersebut langsung menggores lengan Kang Topan dan meninggalkan luka sobek yang cukup dalam. Kang Topan yang terkejut karena melihat ada luka di tangannya dan tiba-tiba saja darah mengucur deras dari luka tersebut pun langsung menjerit kesakitan dan merasa luka tersebut menjadi sangat panas. Sedangkan Intan yang sudah berada di puncak ketakutannya pun ambruk dan tidak sadarkan diri. Bang Pian dan juga Pak Ade Suryadi serta satu golok sakti yang berputar liar itu secara bersamaan dapat memusnahkan sosok nenek tua yang sangat menyeramkan itu. Dan setelahnya mereka pun mengurus Kang Topan yang kini terus menggeliat kesakitan. "Kita bawa Intan dan juga Topan ke rumah saya dulu Nak Pian. Biar nanti Kades Keparat itu serta ayah dari Topan datang ke rumah saya," ujar Pak Ade Suryadi tegas. Bang Pian pun segera membangunkan Intan dengan mengalirkan energi murninya ke tubuh Intan. Dan tidak lama setelah itu, Intan pun dapat tersadar dan langsung memeluk tubuh Bang Pian
Setelah itu, Pakde Suryadi dan kedua orang temannya pun membawa Kang Topan yang masih merintih kesakitan dan Bang Pian serta Intan lalu mengikuti langkah mereka menuju ke rumah Pakde Suryadi. Sesampainya mereka di rumah Pakde Suryadi, Kang Topan yang terus merintih kesakitan pun meminta kepada Bang Pian untuk menyembuhkan luka di tangannya. Tapi karena Bang Pian tidak tahu cara menyembuhkan luka tersebut, Bang Pian pun menolak secara halus apa yang diminta oleh Kang Topan. Lah saya mah kagak bisa apa-apa mas. Lah emang tangan situ kenapa? Kok bisa tepuk begitu? Tanya Bang Pian yang tidak tahu jika golok yang tadi melindungi Intanlah yang melakukannya. Mas Topan tadi hampir menyeret Intan dan membawa Intan pergi bang. Tapi tiba-tiba aja tangan Mas Topan terluka dan mengeluarkan banyak darah. Sahut Intan yang duduk di samping istri Pakde Suryadi. Sekarang gini dah, biar saya nggak bingung. Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini. Tanya Bang Pian tegas. Cepat jelaskan kepada Nak Pian saja Pan, agar luka di tanganmu itu cepat diobati oleh Nak Pian. Sahut Pakde Suryadi yang membuat Bang Pian terkejut. Baik Pak, saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Balas Kang Topan sambil terus merintih kesakitan. Semua berawal dari pemilihan kepala desa yang akan diadakan beberapa minggu lagi Bang. Ada 3 calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa di sini. Salah satunya adalah Pak Suryadi dan lawannya adalah Pak Kades sendiri, serta 1 peserta lagi yang bernama Mas Parman. Masing-masing pihak dari calon kepala desa ini mencurigai kematian 2 gadis desa yang terjadi dalam waktu yang berdekatan, serta memiliki tanda-tanda yang sama dalam kematiannya. Ujar Kang Topan menjelaskan. Lalu makhluk gaib peliharaan siapa-siapa tadi yang berwujud nenek tua yang mencekik sampean itu Kang? Tanya Bang Pian penasaran. Saya sendiri tidak tahu Bang, saya bukan ahli dalam hal gaib. Jawab Kang Topan sambil tertunduk lesu. Kuncinya adalah sosok nenek tua yang sudah kita musnahin tadi Pakde. Karena saya bermimpi, sosok nenek tua itulah yang menyiksa tubuh gadis berambut panjang dan berkulit kuning langsat bernama Tari. Ujar Bang Pian yang membuat Pakde Suryadi dan juga Kang Topan terkejut. Kamu kok bisa tahu jika gadis yang meninggal itu bernama Tari Nak Pian? Tanya Pakde Suryadi yang merasa heran dengan Bang Pian. Sewaktu siang itu saya bermimpi bertemu dengan sosok Tari Pakde. Dia membawa saya ke waktu di mana dia sedang mengalami siksaan dari sosok nenek tua kembar 3 tadi. Jawab Bang Pian dengan wajah serius. Bang, ibu bagaimana? Apakah ibu baik-baik saja sekarang Bang? Tanya Intan yang membuat Bang Pian menepuk keningnya. Astagfirullah. Sampai lupa sama calon mertua. Waduh, gimana ini Pakde? Tanya Bang Pian yang membuat Pakde Suryadi tersenyum. Insya Allah adik saya akan baik-baik saja bersama Pak Teguh. Karena yang saya tahu, Pak Teguh itu menyayangi adik saya. Jawab Pak Suryadi sambil tersenyum. Alhamdulillah, aman dah kalau begitu mah. Sekarang kita cari tahu siapa yang memelihara jin nenek-nenek itu. Seru Bang Pian yang membuat semua orang terdiam. Sekarang kita obatin dah ini si Mas Topan. Kasihan dia sampai sengklek begitu tangannya. Ibu Bang Pian sambil menatap Pakde Suryadi. Coba kamu panggil golok gaib itu Nak. Balas Pakde Suryadi yang membuat Bang Pian bingung. Golok gaib? Gimana manggilnya Pakde? Saya kan belum kenalan sama dia. Ujar Bang Pian yang merasa kebingungan. Nama sosok golok gaib itu adalah Wiratungga. Panggillah dia dengan batinmu dan mintalah kepada Wiratungga untuk menyembuhkan tangan dari Topan yang terluka dalam itu. Balas Pakde Suryadi menjelaskan. Bang Pian yang sebenarnya tidak begitu mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Pakde Suryadi pun segera mengikuti apa yang telah dikatakan oleh sosok orang yang rendah hati itu. Dan keanehan pun tiba ketika Bang Pian menyebut nama Wiratungga sebanyak 3 kali. Sosok pemuda bertubuh kekar dengan ikat kepala putih pun datang di samping Bang Pian. Tanpa menunda lagi, Bang Pian pun segera meminta sosok Wiratungga untuk mengobati lengan dari Kang Topan yang terluka cukup dalam tersebut. Kejadian yang membuat semua orang kebingungan adalah ketika luka di lengan Kang Topan tiba-tiba rapat dan menghilang, seolah tidak pernah terjadi luka di lengan kanannya tersebut. Setelah sosok gaib Wiratungga mengusap bagian lengan yang terluka itu, dan setelah menyembuhkan luka dari Kang Topan, sosok Wiratungga pun berkata kepada Bang Topan bahwa mulai malam itu dia akan ikut kemanapun Bang Pian pergi. Hal itu disampaikan langsung oleh Wiratungga dan tidak ingin jika Bang Pian menolaknya.
Sepertinya kau memang berjodoh dengan keluarga ini, Nak Pian, ujar Padi Suryadi yang tahu jika Wiratungga telah memilih tuanya. Dan segeralah kau nikahi Intan supaya sempurna hubungan keluarga ini dengan dirimu, imbu Padi Suryadi yang membuat Intan tersipu malu. Iya Pakde, insya Allah secepatnya saya akan melamar Intan dan menikahinya. Tapi sekarang mari kita sama-sama mencari siapa dalang dibalik semua peristiwa yang ada di desa ini, balas Bang Pian dengan wajah seriusnya. Apa mungkin Bajiman ya Bang? Tanya Kang Topan yang membuat Pakde Suryadi terkejut. Ada urusan apa Jiman sampai datang ke desa ini? Balas Pakde Suryadi yang wajahnya tiba-tiba saja berubah tegang. Bukankah dia bersama ayah sampean Mas? Tanya Bang Pian yang semakin penasaran. Bapak saya sebenarnya ingin menjadi penengah dalam permasalahan ini Bang. Tapi saya bingung kenapa tiba-tiba Pak Kades datang bersama orang tua yang terlihat mengerikan itu. Dan kenapa sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan tadi menyerang saya jika memang Bajiman ada di pihak Pak Kades. Sedangkan jelas, saya dan ayah saya mendukung Pak Kades agar kembali terpilih menjadi kepala desa. Jawab Kang Topan yang juga masih merasa kebingungan. Sepertinya memang ada orang yang sengaja mengadu domba. Orang-orang yang maju mencalonkan diri sebagai kepala desa ini Mas Topan, balas Pakde Suryadi. Masih meraba-raba soal siapa dalang dibalik permasalahan yang ada di desanya. Tiba-tiba saja Pakde Suryadi dan semua orang dikejutkan oleh teriakan dari arah luar yang memanggil nama Pakde Suryadi secara terus-menerus. Dan setelah Pakde Suryadi membuka pintu rumahnya dan keluar dari dalam bersama Bang Pian, Kang Topan, dan dua orang teman dari Pakde Suryadi itu, barulah mereka tahu siapa yang sedari tadi berteriak meminta Pakde Suryadi untuk keluar. Suryadi, jangan kau sakiti anakku. Sekarang lepaskan Topan dan akan aku lepaskan Rahma, ujar Pak Teguh yang sontak membuat Pakde Suryadi, Bang Pian dan juga Kang Topan sendiri terkejut. Karena tidak ingin terjadi keributan, Kang Topan pun berjalan ke arah Pak Teguh dan meminta Bang Pian serta Pakde Suryadi untuk tetap tenang. Bersamaan dengan itu, Bu Rahma pun berjalan ke arah rumah Pakde Suryadi yang langsung disambut pelukan hangat dari Intan dan juga istri Pakde Suryadi. Tenang Pak Teguh, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini, ujar Pakde Suryadi dengan tenang. Tidak perlu dibicarakan lagi Yadi. Saat ini permasalahannya sudah jelas. Kau yang terlihat lugu rupanya memiliki peliharaan makhluk gaib dengan kesaktian tinggi yang hampir saja membunuh anakku, balas Pak Teguh dengan lantang. Jika kau berpikir akulah dalang dari semua ini, kau salah besar Teguh. Tanyakan semua itu kepada Topan. Biar dia yang membuka pemikiranmu yang sudah tertutup oleh fitnah-fitnah keji yang telah ditunjukkan kepadaku saat ini, ujar Pakde Suryadi dengan tegas. Ketika semua orang lengah, tiba-tiba saja Mbak Jiman yang berdiri di samping Pak Kades pun mulai menyerang Pakde Suryadi. Serangan berupa energi kuat dari sosok jin peliharaannya itu sontak membuat Pakde Suryadi terpental ke dinding rumahnya. Bang Pian yang tidak menyadari hal itu pun dibuat terkejut ketika Bang Pian merasakan hawa panas yang tiba-tiba saja melesat ke arahnya. Tapi beruntungnya Pakde Suryadi memiliki tameng gaib yang kuat, sehingga serangan dari Mbak Jiman tadi tidak membuatnya terluka dalam. Semua masuk ke rumah, ujar Pakde Suryadi kepada istrinya dan juga Bu Rahma, serta Intan dan anak perempuan dari Pak Suryadi sendiri. Mas Topan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang pilihan ada di tangan sampean Mas, seru Bang Pian mencoba menasihati Kang Topan. Tanpa pikir panjang, Kang Topan pun mengajak Pak Teguh serta Pak Lurah menjauh dari Palagan, tempat Pakde Suryadi dan juga Mbak Diman mulai mengadu kesaktiannya. Jadi ternyata kaulah biang dari semua permasalahan yang ada di desaku ini, keparat, ujar Pak Suryadi sambil menahan serangan tenaga dalam yang dilakukan oleh Mbak Jiman. Kau akan mati malam ini Yadi, dan kau akan menjadi tersangka dari tewasnya dua gadis itu, balas Mbak Jiman yang merasa sangat yakin dapat mengalahkan Pakde Suryadi. Mengetahui jika Pakde Suryadi mulai kewalahan, Bang Pian pun memanggil golok gaib yang bernama Wiratungga tadi. Dan secara tiba-tiba muncul golok panjang yang memendarkan cahaya putih di tangan Bang Pian. Tidak menunggu lama lagi, Bang Pian yang melihat energi hitam dari Mbak Jiman pun segera menebaskan golok yang digenggamnya ke arah dukun sakti tersebut. Dan hanya dengan sekali tebasan, sosok Mbak Jiman pun terpental ke belakang dan seketika itu juga Mbak Jiman memuntahkan darah kental dari mulutnya.
Bajiman yang kalah hanya dengan 1 kali tebasan golok yang memiliki kekuatan besar itu pun langsung menghilang dari tempatnya berada. Sosok Wiratungga yang awalnya ingin mengejar Bajiman yang menggunakan ilmu Panglimun untuk melarikan diri itu dilarang oleh Bang Pian. Bang Pian memilih untuk melepaskan sosok Bajiman karena di hadapannya masih berdiri Pak Kades yang mulai mengeluarkan energinya yang terbilang cukup besar itu. Tapi perkiraan Bang Pian salah. Ternyata Pak Kades tidak berniat sedikit pun untuk menyerang Pak Suryadi. Malahan saat itu, Pak Kades meminta maaf kepada Pak Suryadi dan mengajak semua yang ada di tempat itu mencari Bajiman yang menjadi biang dari kematian 2 gadis desa tersebut dan juga teror-teror mengerikan dari makhluk-makhluk gaib di sana. Tapi Pak De Suryadi tidak langsung mempercayai bualan yang baru saja dikatakan oleh Pak Kades. Karena Pak De Suryadi meyakini jika Bajiman hanya dijadikan kambing hitam karena kegagalannya menghabisi nyawa dari Pak De Suryadi malam itu. Setelah pertarungan yang cukup menegangkan malam itu, Pak De Suryadi akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai kepala desa. Pak De Suryadi merasa jika ambisi Pak Kades masih sangat besar untuk kembali memimpin desanya, hingga Pak De Suryadi khawatir dengan keselamatan keluarganya. Pak Kades yang sangat berambisi pun akhirnya dapat dikalahkan oleh calon lainnya. Setelah para pendukung Pak Suryadi memilih untuk memberikan dukungannya kepada Mas Parman. Setelah melewati kisah ini, Bang Pian yang kini memiliki golok gaib pun dengan kesaktian tinggi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.